2, 1. Kembali lagi dalam program Sahabat Peduli bersama dengan DT Peduli, dan kita masih berbincang tentang Indonesia Peduli dengan aktivasi Desa Tangguh, dan kita masih bersama juga dengan Kang Fuad ya. Kalau tadi menilai nih Kang Fuad dari tayangan-tayangan Desa Tangguh yang memang sudah diberikan oleh DT Peduli gitu ya, beserta dengan kekhasannya masing-masing, dan bagaimana juga keterlibatan yang positif ditawarkan oleh pemerintah daerah, bahkan sampai menawarkan dana, menawarkan lahan gitu ya untuk bisa disinergikan dengan program dari DT Peduli ini. Merujuk juga dengan resolusi yang diberikan oleh DT Peduli sebanyak hadir lagi 50 desa tangguh gitu ya, ada di tahun ini gitu. Bagaimanakah prosedurnya lah ya, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Apakah memang itu adalah need assessment dari DT Peduli, ataukah mungkin ketika ada yang menyimak tayangan ini gitu ya, dan melihat, wah ini bisa disinergikan dengan desa kami ini gitu ya, kami tidak ada, kami butuh pendampingan, kami juga ingin memajukan taraf ekonomi yang tadinya dari mustahik menjadi muzaki gitu ya, atau seperti apa nih Kang? Silakan. Betul. Baik Teh. Kalau lihat secara prosedur, sebetulnya kita di DT Peduli punya aturan mainnya gitu ya. Kita mungkin biasanya berdasarkan asesmen yang dibuat DT Peduli dan tim gitu, tentu dengan cabang yang ada gitu ya. Di cabang juga ada timnya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada misalnya di masyarakat nih, di para pemirsa yang, wah desa saya ini potensial gitu ya. Tapi cuma kita, kenapa potensial itu tidak cukup menjadi berita yang akan menarik bagi kita gitu, karena potensial itu memang dari segi alamnya misalnya, tetapi tidak potensial dari segi mustahiknya gitu ya. Karena yang paling urgent dari DT Peduli adalah bahwa DT Peduli sebagai lembaga amil zakat, lembaga amil zakat yang dalam penyalurnya itu ya tentu dana-dana yang dihimpun dari para pemirsa semuanya yang mungkin menyaksikan di sini tentu ya akan berdonasi kepada kita misalnya. Nah di sana dananya dialirkan atau disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Makanya ketika ada pengajuan di masyarakat, ini karena udah dapat call centernya gitu ya, mengajukan DT Peduli ini bisakah kita bersinergi misalnya program-programnya dengan potensi yang ada di desa kita. Secara program tentu kita bisa bersinergi dengan siapapun ya, kita bebas. Hanya dari segi penyaluran tentu kita akan selektif, karena akan melihat bagaimana mustahik itu tepat sasaran atau enggak gitu ya. Kalau enggak gitu nanti itu akan menjadi satu aturan yang memang kita pun sebagai lembaga amil zakat itu ada di bawah audit Basnas misalnya. Basnas kan punya aturannya. Kalau tidak tepat sasaran, bisa saja nanti misalnya kalau bahasa di politik itu ada sampai ke KPK segala kan ya, diaudit karena tidak bahkan akuntabilitas kita bisa saja merosot turun. Tetapi kalau tepat sasaran gitu ya, sinergi udah sama masyarakat ada mengajukan nih, potensinya ada, lalu dari aspek mustahik juga banyak gitu ya, itu sangat matching bagus gitu, kita bisa sinergikan gitu ya. Gitu. Jadi sahabat MGTV ini yang saat ini tengah menyimak juga gitu ya, memang peduli dengan desanya gitu, bagian dari Karang Taruna tuh biasanya tuh ya aktif ya Kang ya gitu ya. Jadi kalau memang di desanya dilihat potensi mustahiknya itu memang ada gitu ya Kang ya, gitu banyak di sana, dan memang desanya juga ingin dimajukan, potensinya bisa ya untuk mengajukan ke DT Peduli gitu, dan tetap nanti dari DT Peduli sendiri itu memang sudah ada SOP yang berjalan yang memang harus dilihat gitu ya. Kurang lebih berapa lama sih Kang ketika misalnya kita mengajukan gitu ya, satu desa mengajukan ke DT Peduli kemudian menunggu hasilnya? Betul. Kurang lebih berapa sebetulnya lama? Kita tidak ada aturan yang paling apa ya detailnya baku gitu, lah ya, paling baku. Cuman kita asesmen itu karena berdasarkan asesmen itu kan berdasarkan kasus atau masalah yang ada di lapangan ya. Jadi asesmen itu dilakukan sederhananya seperti kita melakukan penelitian skripsi gitu. Kita ada observasi dulu, survei dulu gitu ya. Supaya kalau bahasa DT kan bal datanya ya. Ada benar, lengkap, akurat gitu ya. Benar, akurat dan lengkap itu jadi bal dulu, baru kita bisa melaksanakan program itu. Kalau sampai saat ini rata-rata itu bisa kita lakukan need assessment itu 2 minggu lah paling tidak. Ada yang turun ke lapangan 2 minggu, dicari datanya. Dan ini sebetulnya kita potensi itu tidak hanya potensi alam misalnya, tidak, atau juga tidak hanya, jadi intinya potensi mustahik dulu gitu. Ini di alam ini sebetulnya tidak terlalu potensial nih, tetapi si masyarakatnya mustahiknya ada gitu ya, banyak di sana. Itu juga bisa ya gitu ya Kang Fuad, Masya Allah. Yang paling utama itu adalah bagaimana DT Peduli ini bersama umat gitu, yang menyaksikan yang di sini yang berdonasi itu bisa membantu mustahik gitu. Itu kan jangan ada kesenjangan ya. Misalnya, oh kita lihatnya potensinya aja yang ada, tetapi di sana nih potensi mustahiknya harus diberdayakan ada, malah kenapa harus kita tinggalkan, ternyata malah lebih kesenjangan tinggi lagi kan gitu ya. Makanya dilihat itu paling pertama
mustahiknya gitu ya. Mustahik itu karena potensi itu sebetulnya manusia ya, kita sadar ya bahwa manusia itu sebetulnya sudah diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, potensi yang luar biasa. Hanya mungkin dari kondisi alam bisa saja, bahasa sosiologi itu ada bahasanya determinasi geografi. Jadi bisa aja alamnya dia tidak mendukung, tetapi manusianya itu karena memang mustahik, harus dikeberdayakan, harus didampingi bersama gitu ya. Maka bisa saja programnya, hanya program yang muncul bisa berbeda gitu. Iya, betul sekali Kang ya. Jadi ini DT Peduli juga memang pandai dan cerdas untuk bisa melihat gitu ya, potensi apa yang memang dipunyai oleh tadi desa yang ada potensi mustahiknya tersebut gitu ya. Kalaupun mereka dari potensi alam memang tidak bisa gitu, tapi potensi SDM-nya jalan, kenapa enggak gitu kan? Keahliannya akhirnya yang dipupuk terus kan, yang diberikan tutor gitu loh. Kayak misalnya waktu itu pernah mengadakan apa sih pelatihan ya? Iya, pelatihan kayak menjahit gitu ya kan ya, gitu kan ya. Kemudian apa sih refleksi atau apa gitu kan ya gitu. Jadi nanti dilihat oleh DT Peduli ya. Iya, makanya tadi bahasa desa tangguh itu bisa masuk di banyak program ya. Di banyak program itu kayak, dan banyak program itu paling minimal kan bisa memunculkan prioritas mana yang akan kita utamakan gitu ya. Misalnya di satu tempat, di sana masalah epidemiologi gitu ya, bahasa ke masyarakat itu kesehatannya kurang karena sanitasinya jelek, itu kan berpengaruh secara alam, mungkin potensi kurang baik nih. Dan masyarakatnya banyak terjangkit penyakit, maka dilakukanlah misalnya awal pertama masuk programnya pengobatan gratis gitu ya. Tapi karena program yang sekarang itu tidak berbasis kuantitas, jadi banyaknya kualitas, yang diberikan pengobatan gratis itu juga diberikan pemahaman bagaimana bisa mengobati diri sendiri. Misalnya dengan Tibun Nabawi gitu ya. Nah, kalau sudah terkumpul di banyak orangnya itu, bisa mendirikan kayak pusat-pusat kesehatan masyarakat gitu ya, pustu gitu ya, misalkan yang pembantu gitu ya. Nanti bisa aja, tapi dengan pengobatan yang khas. DT Peduli dengan program Darut Tauhid ini lebih kepada kemandirian ketauhidan dan kemandirian ekonomi, maka tadi dipupuk tauhidnya dulu. Maka pengobatannya itu tidak hanya berdasarkan medis toh saja, tidak. Betul. Dikuatkan untuk akidahnya ya gitu ya kan ya kalau di situ, karena semata-mata harus kembali lagi seperti yang guru kita ingatkan gitu ya, bahwasanya kesembuhan itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya, jalannya lewat dokter gitu ya, atau tadi lewat ahli Tibun Nabawi seperti itu gitu kan ya. Masya Allah. Baik Kang, kita juga ingin tahu nih, ketika tadi desa-desa tangguh itu sudah launching gitu ya, kemudian sudah diberikan kekhasannya dan berjalan gitu ya. Ini kira-kira faktor apa lagi yang bisa menarik untuk para donatur yang saat ini tengah menonton gitu ya, untuk bisa memang akhirnya ya sudah, saya punya dana charity ini mau disampaikan saja ke DT Peduli gitu. Kira-kira gimmicknya apa lagi nih Kang? Ya tentu ini bukan sekedar gimmick ya, tentu ya, karena ini kita kenapa DT Peduli hadir ini, tentu DT Peduli hadir bagaimana bisa membangun umat dengan sebaik-baiknya, memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat, tentu dengan data yang real gitu ya, real di lapangan. Dan programnya tadi sudah kita tentu paparkan bahwa di Desa Tangguh ini real dengan program-program yang ada, tapi juga tidak hanya satu potensi yang ada gitu, tapi melihat potensi yang ada di masyarakat tertentu. Nah tentu ini prioritasnya akan memberikan khas-khas yang lain gitu ya. Walaupun pada dasarnya karena kita share-nya tidak hanya share share market saja gitu. Kalau bahasa kemarin dari FKS itu bahasa share values ya, share values. Jadi values gitu ya. Jadi kita juga share tentang ajaran yang ada, nilai-nilai Darut Tauhidan gitu ya. Jadi bagaimana itu akan menjadikan salah satu poin penting gitu ya, yang ada di Desa Tangguh misalnya nih. Kalau di masjid-masjid yang lain mungkin ya, karena di Desa Tangguh juga ada masuk nanti program misalnya Masjid Tangguh gitu ya. Nah Masjid Tangguh bisa saja merujuk salah satunya ke, kalau bahasa hewan itu ke inangnya gitu ya, induknya ya, karena program dari DT Peduli kita lihat Darut Tauhid, bagaimana pengelolaan masjid yang baik misalnya. Maka di sana akan memberikan terhadap lingkungannya kesejahteraan gitu kan. Oh udah kelihatan nih bersihnya, luar biasa bersih misalnya pengelolaannya. Tidak hanya program-program yang ternyata sama aja ini programnya, enggak gitu ya. Jadi harus khas itu. Oleh karena itu dengan program yang ada ini juga dari kami misalnya dari lembaga mengajak kepada semua pemirsa yang hadir menyaksikan acara ini juga, mari kita bersama-sama membangun desa ini, terutama insya Allah melalui DT Peduli ini juga kita sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada yang menyaksikan bisa ikut berkontribusi kepada program-program yang kami gulirkan di DT Peduli ini, terutama tadi
dengan aspek yang kita bahas, yaitu program Desa Tangguh ini gitu. Baik ya, Masya Allah, ternyata memang ketika mempunyai kekhasan gitu ya, Insya Allah itu segala sesuatunya bisa diproduktifkan Iya, gitu ya betul, nanti. makasih. Tinggal gimana kita mau atau tidak gitu. Tapi yang utama adalah ketika mau bergabung dengan Desa Tangguh ini adalah potensi mustahik yang ada di Betul, situ ya Kak ya. betul itu. Baik, terima kasih nih Kang Fuad untuk penjelasannya, Masya Sama-sama. Allah ya. Insya Allah resolusi 2020 50 Desa Mudah-mudahan mohon Tangguh doa semuanya. makbul. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbal Baik ya. Alamin. Terima kasih untuk datangannya dan demikian sahabat MGTV bincang-bincang kita dengan manajer program kantor pelaksana DT Peduli tentang Indonesia Peduli dengan aktivasi Desa Tangguh. Kita pun juga sudah banyak sekali melihat bagaimana tayangan dari launching 4 desa yang sudah dipegang oleh DT Peduli dan bagaimana mereka menghadirkan kekhasan dan menimbulkan juga aksi yang positif dari pemerintah daerah. Dan tinggal kita nih sahabat MGTV mau untuk ikut berpartisipasi secara aktif dan untuk menitipkan sebagian dari dana yang kita punya kepada DT Peduli. Nah, untuk itu sahabat MGTV bisa langsung menghubungi ya nanti nomor yang tertera di bawah ini. Baik, demikian sahabat MGTV, saya Rera Zahra undur pamit. Mohon maaf apabila ada kelapan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.